Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Andita Nurfadila dari kelas PPKN 2021B dengan NIM 048. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Peran Pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa SMP Negeri 2 Tuban sebagai upaya preventif korupsi. Untuk sebelumnya, selamat siang, Profesor Dr. Sarmini M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah metode kualitatif. Selamat siang juga teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam presentasi saya di hari ini. Pada bab 1, latar belakang dari penelitian saya yang pertama adanya maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, contoh kasus korupsi di Indonesia ini banyak sekali ya pada akhir-akhir ini. Contohnya saja ex-wali kota Lok Sumawe tersangka korupsi RS Arum SR Arum ini hingga negara rugi 44,9 M. Lalu ada juga beberapa menteri dari kabinet Pak Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Salah satunya Johnny G. Plate, di mana kasus korupsi tersebut penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Lalu ada Idrus Marham, ada Imam Nahrawi, ada Juliari Batubara, dan ada yang lainnya. Maka dari itu saya mengambil judul ini. Lalu untuk latar belakang yang kedua yaitu pembelajaran PPKN, di mana PPKN sendiri ini merupakan salah satu instrumen yang fundamental ya dalam bingkai pendidikan nasional karena sebagai media pembentukan karakter. Jika karakter seorang siswa sudah dibentuk, maka mereka akan mengetahui bagaimana membedakan hal yang baik dan buruk. Jadi, untuk mencegah adanya kasus korupsi di masa depan. Untuk latar belakang yang ketiga, adanya nilai-nilai anti korupsi pada pembelajaran PKN ini guna membentuk karakter kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa. Ini juga keterkaitan dengan poin yang kedua. Untuk yang terakhir yaitu adanya upaya preventif korupsi. Nah, karena pada pembelajaran PPKN ini terdapat membentuk karakter jujur. Selain itu, karena pembelajaran PPKN ini membentuk para siswa agar mempunyai good citizen atau menjadi warga negara yang baik. Jadi, ini merupakan salah satu langkah untuk menjadi tameng dalam upaya preventif korupsi. Pada studi awal ini terdapat penelitian Arsela C. M. Jah Yohana F. Hibur tahun 2019 di mana judulnya Implementasi Nilai-nilai Anti Korupsi melalui mata pelajaran PPKN bagi siswa SMA Negeri Wingapau. Untuk yang kedua, penelitian Tubagus Lukman Hakim, Reza Praditya Yuda tahun 2021 dengan judul Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran PPKN berbasis Project Citizen di SMAN Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk studi awal yang terakhir yaitu penelitian Akil Nanggala tahun 2020 dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya memberikan argumentasi saya, yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini membuat hal tersebut menjadi hal yang sangat bahaya jika tidak dilakukan pencegahan ataupun dilakukan pemberantasan korupsi. Apalagi dalam pelaksanaannya masih banyak penanganan kasus korupsi yang tidak sebanding dengan aksi korupsi pada koruptor. Sehingga dalam hal ini pemerintah ini melakukan berbagai upaya agar tindak pidana korupsi tidak semakin parah, salah satunya melalui pendidikan. Nah, karena dalam pendidikan, salah satunya dapat mengajarkan para peserta didik untuk bisa membedakan hal yang baik dan juga buruk. Maka, pada mata pelajaran yang relevan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena pembelajaran PPKN mereka diajarkan bagaimana menjadi good citizen. Terus selanjutnya, terdapat ada rumusan masalah, manfaat teoritis, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat praktis. Pada rumusan masalah ini saya mengambil dua. Untuk rumusan masalah yang pertama, mengapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat relevan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa SMP Negeri 2 Tuban?
Untuk yang kedua, bagaimana peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa SMP Negeri 2 Tuban. Untuk tujuan umum sendiri, di sini saya ingin untuk mengetahui bagaimana peran pembelajaran PPKN Pancasila dan Kewarganegaraan ini dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa SMP Negeri 2 Tuban sebagai upaya preventif dalam pencegahan korupsi. Untuk tujuan khususnya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa SMP Negeri 2 Tuban. Nah, manfaat teoritisnya sendiri yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa. Hasil penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya literatur yang ada dalam bidang pendidikan kewarganegaraan serta kualitas pendidikan dan pencegahan korupsi. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi praktis dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memahami peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa, penelitian ini dapat membantu menginformasikan kebijakan dan program-program yang lebih efektif dalam mencegah korupsi di masyarakat melalui pendidikan. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa. Slide selanjutnya. Nah, pada peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan anti korupsi ini, di sini terdapat bab 2, di mana ada isi peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan anti korupsi, serta ada nilai-nilai korupsi dalam pembelajaran PPKN. Nah, pada peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai korupsi ini, saya mendapatkan 3 sumber. Yang pertama, Saim Aksinudin, Subelo Wijoyo, Ayu Fitriana Riswari pada tahun 2022 dengan judul menanamkan karakter anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Untuk yang kedua, Muhammad Murdiono pada tahun 2016 dengan judul Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKN untuk menanamkan karakter kejujuran di SMP. Untuk sumber yang ketiga yaitu Apye Gandamana dengan judul Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Habituasi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter siswa di SMP Negeri 1 Cianjur. Untuk nilai anti korupsi dalam pembelajaran PKN, di sini saya mendapatkan 3 sumber. Yang pertama dari Muhammad Wahyu Kurniawan serta Ros Fitria Lufiana pada tahun 2021 dengan judul Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi. Untuk yang kedua ada Arsela C. M. Ujo Yohana F. Hibur pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi melalui mata pelajaran PPKN bagi siswa SMA Negeri Waingapau. Untuk sumber yang ketiga yaitu penelitian Agil Nanggala pada tahun 2020 dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Terus slide selanjutnya, di sini terdapat kerangka berpikir. Mohon maaf. Untuk yang pertama, di sini saya banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Lalu saya membahas pendidikan saat ini tentu menjadi kunci dari berbagai masalah yang dialami bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk memanusiakan anak didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKN guna membentuk karakter kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa. Nah, di sini terdapat 9 nilai-nilai tanggung jawab, nilai anti korupsi. Yang pertama ada tanggung jawab, ada disiplin, ada jujur, ada sederhana, kerjasama, mandiri, adil, berani, serta peduli. Untuk dan yang terakhir ada penerapan pembelajaran PPKN di SMP Negeri 2 Tuban dalam upaya preventif korupsi. Nah, di sini merupakan kerangka berpikir dari penelitian saya. Untuk pada bab 3 sendiri, jenis penelitian saya ini merupakan penelitian studi kasus dengan saya menggunakan teori Susilo Raharjo dan Gunanto, di mana menurut beliau sebuah metode dalam mengetahui serta memahami seorang menggunakan praktik inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Jadi menurut beliau, penelitian studi kasus ini merupakan sebuah metode dalam mengetahui serta memahami seseorang menggunakan praktik inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Nah, pada fokus penelitian sendiri saya fokus pada peran pembelajaran PPKN dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa SMP Negeri 2 Tuban. Untuk subjek penelitian sendiri, subjek saya merupakan siswa SMP Negeri 2 Tuban dan guru PPKN.
Untuk lokasi penelitian saya sendiri di SMP Negeri 2 Tuban. Teknik dan alat pengumpulan data, saya menggunakan wawancara, observasi, serta alat yang digunakan pedoman, yaitu yang pertama ada wawancara dan pedoman observasi. Untuk yang terakhir, teknik analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Di sini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada reviewer sekalian. Silakan untuk teman-teman semua. Oke, Agis mungkin bisa mulai dulu. Oke, kalau gitu saya mulai duluan. Sebelumnya saya terima kasih yang sebesar-besarnya buat presentator karena telah diberikan kesempatan untuk mereview PowerPoint-nya. Dan dilihat di sini PowerPoint-nya sudah sangat bagus ya punyanya Anggita. Sudah lengkap, sudah tersusun dengan rapi, juga mencakup materi-materi yang dibutuhkan oleh pencari informasi. Mungkin di sini saya sedikit mereview satu hal, yaitu tentang mungkin slide yang kedua, tentang argumentasinya. Argumentasinya mungkin terlalu luas, mungkin bisa difokuskan lagi ke peran pembelajaran PPKN dengan hubungannya sama anti korupsi dan masalahnya yang ada di SMP Negeri 2 Tuban. Itu aja sih review dari saya. Untuk lainnya itu udah bagus banget. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Laila. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Anggita yang sudah mempresentasikan hasil proposal penelitiannya ya, dan memberikan kesempatan saya dan juga Agis untuk mereview. Sudah sangat bagus sekali, Anggita. Saya bangga. Mungkin ada beberapa catatan. Untuk slide yang pertama, iya, yang pertama untuk slide yang paling atas sendiri bagian judul. Nah, mungkin itu judulnya bisa di ini aja di apa ya, di center. Rasanya kalau miring itu gimana ya membacanya, itu kurang pas gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Terus selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Agis, jadi saya nggak usah ini lagi. Untuk slide selanjutnya yang mengenai manfaat penelitian. Nah, mungkin di situ bisa ditambahkan satu kata ya. Nah, kalau manfaat ini kan nantinya bisa penelitian ini diharapkan. Nah, mungkin ini kelupaan gitu ya. Kemarin dapat pesan juga dari Prof. Sarmini ya, itu mungkin ditambahkan kata diharapkan gitu ya. Kemudian untuk slide selanjutnya yang bab 3. Kalau bab 2 saya rasa sudah tidak ada masalah. Untuk bab 3 ini tadi saya belum mendengar penjelasan tentang alasan kenapa memilih subjek di SMP Negeri 2 Tuban dan guru PPKN-nya di sana gitu ya. Apakah mereka itu relevan dengan penelitian ini atau gimana gitu ya. Jadi sepertinya belum dijelaskan gitu. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian juga tadi sepertinya belum dipaparkan argumentasinya kenapa kok memilih SMP Negeri 2 Tuban. Kemudian untuk teknik dan juga alat pengumpulan data. Nah, mungkin bisa diperinci lagi ya untuk wawancara dan juga observasi. Nah, wawancara ini untuk
untuk mendapatkan data tentang apa. Observasi ini bisa untuk mendapatkan data tentang apa gitu ya. Mungkin itu aja sih, untuk yang lainnya sudah bagus, Nita. Sudah, mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan kritik dari Saudari Laila dan juga Agis. Akan saya jadikan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas sarannya dan kritikannya. Mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih telah berkenan hadir dalam presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.